kan air sungainya kelas 2 ya. Jadi standar COD-nya itu harusnya kurang dari kalau nggak salah kurang dari 6. Saat ini kami berada di outlet buangan PT Adi Prima Suraprinta, pabrik kertas. Jadi raja-raja Jawa dulu begini ya mandinya? Raja Jawa dia dulu kayak gini. Bedanya ada temennya ya? Sampel air ya, untuk kita melihat kandungan mikroplastik. Fungsi air yang di Candi Jawi ini dia untuk mengontrol debit air sebelum dia keluar untuk mengairi irigasi sawah, persawahan. Kami dalam perjalanan ke arah hulu Sungai Berantas menuju Kota Malang di Jawa Timur untuk melihat apakah situasi di hulu lebih baik daripada di tengah atau di hilir. Ini sebuah perjalanan menyusuri 3 sungai utama di Pulau Jawa. Dimulai dari timur, di mana 1,5 juta popok bekas dibuang setiap hari dan mempertaruhkan kesehatan 19 juta orang. Tempat ratusan industri dan jutaan rumah tangga membuang limbahnya. Perjalanan ini merekam ekonomi rakyat yang tak punya pilihan. Juga konflik klasik yang terjadi antara industri dan warga karena absennya negara. Sebentar lagi nggak boleh. Loh Kak, pemberitahuannya kata siapa? Dari Prancis ini. Maju, maju. TGS-nya, jadi lebih bagus dari Aqua. Ekspedisi ini adalah kolaborasi peneliti, para aktivis, warga masyarakat, dan jurnalis. Sorry. Ada CCTV-nya. Sudah terekam kita. Menggabungkan kerja-kerja ilmiah, investigasi lapangan, dan gerakan sosial. Wah, ini wingi demo-demo wong 8. Gimana? Jalannya kayak gini. Nggak bisa lihat. Itu kayu. Bu, kira ini dua sampah nembun ibu. Terlepen nih. Nih gua telepen. Iya, tolong. Loh, buat nenten niku ya tempat sampah. Muteran. Jadi nek kabeh sak kampung iki gua teng Iya, terlepen. teng kali. Nggih. Mesti ini kan napa? Hati-hati. Enten napa nggih? Tempat sampah yang ngoten nggih. Nggih, betul. Muteran iki, Mas. Nggih, Pak. Nomor gua nggih. Sama Nomor. seke wonten. Nomor gua Bu. Amit, Bu. Nggih. Yo kate dipoto lho. Aku. Nggih. Nah, kalau buah. Enggak, makanya. Pagi sore apa? Iya, makanya tiap hari ya gitu. Semua ya gitu? Iya, semua sih. Saya nggak ada yang ngangkut sampah. Cuma ada yang ngangkut sampah ya. Iya. Ada yang ngangkut, ibu mau bayar nggak? Bayar 10.000. Sebulan gitu. Kalau saya emang nggak tahu lainnya. Ini apa nih Pak? Niki anu. WC. Kalian nggih WC. Kali got. Nggih got di kampung. Langsung telepet ya. Nggih. Ora katanya. Jadi kalau kita jalan di bawah sungai nyusur sini tiba-tiba ada orang BAB gitu,
Ya kayak apa diberkati lah, diberkati oleh BAB. Ya ini semua orang ya tidak punya apa instalasi pengolah safety tank tinja ya, jadi otomatis mereka langsung buang ke sungai keberadaan air. Ya tinja, korak-korahan, cucian dari kamar mandi, laundry. Gitu. Jadi ini sungai jadi halaman belakang ya Mas? Ya ini sungai menjadi halaman belakang, wah menarik ini kan. Semua orang buang apa sampahnya ke sungai. Limbah rumah tangganya ke sungai. Janjian kali ya bareng-bareng. Sebelumnya banyak orang itu yang lewat lalu lalang berangkat kerja itu buang sampahnya langsung lempar ke sungai. Jadi semenjak ikutan kampanye di atas jembatan itu, baru kemudian ada kebijakan mereka memasang pagar-pagar besi penghalang supaya bisa langsung membuang ke sungai ya gitu. Tapi di tempat lain mungkin buangnya ya? Bisa jadi. Karena mereka yang membuang Tapi artinya mereka nggak punya solusi kan? Sebenarnya di ujung jembatan itu Pemkot itu menyediakan tempat pembuangan sampah biasanya mereka. Posisi kami sedang berada di area ini. Jembatan yang dimaksud Amiruddin adalah ini. Setelah dipasang besi penghalang, pemerintah kota meletakkan tempat sampah di sini. Dengan harapan agar masyarakat tidak melempar sampahnya ke sungai. Tapi masalah belum selesai. Sebab deretan permukiman padat penduduk di sepanjang aliran Sungai Brantas ini tak memiliki sistem pengangkutan sampahnya sendiri. Jadi ini kan salah satu sumber mikroplastik ya, terutama yang kalau temuan kami di Brantas ini banyak jenis fiber itu sebagian besar dari laundry atau cucian pakaian ya, seperti ini, cucian pakaian, kemudian dari mikrobit dari personal care kita, dari tempat mandi kita itu semua langsung ini kan dibuang ke sungai. Seharusnya bagaimana? Seharusnya pemerintah itu punya kewajiban untuk mengolah limbah domestik secara komunal gitu. Nah, kita punya aturan PP 82/2001 tentang pengendalian pencemaran air itu kalau terkait dengan limbah domestik, limbah cair domestik tanggung jawab ada di tangan pemerintah. Baik itu di pemukiman maupun di seperti ini kawasan yang memang tinggal di tepi sungai. Pemerintah kabupaten, provinsi atau kalau Sungai Brantas ini sungai nasional maka kewajiban Kementerian PUPR yang harus mengolah limbah mereka, membangunkan instalasi limbah cair komunal untuk masyarakat yang tinggal di tepi sungai ini. Jadi limbah ditampung dulu? Ditampung, kemudian dikasih bakteri ya. Kemudian yang keluar itu kemudian ya tadi BOD, COD-nya itu sesuai dengan standar. Apalagi sungai ini kan untuk bahan baku air minum. Jadi tidak hanya orang-orang yang ada di bagian hilir, tapi di bagian tengah itu sebagian orang juga mengambil Kali Brantas untuk bahan baku air minumnya. Dan ini anak Kali Brantas? Dan ini sumber utama ini hulunya. Ini aliran utama Sungai Ini Brantas? aliran utama Kali Brantas ini. Nanti akan kita ketemu di namanya Bendungan Sengguro. Semua akan menuju ke Sengguro. Jadi kalau di hulu saja sudah seperti ini kualitasnya? Jadi ini seperti melawan hukum alam gitu ya. Dari hulu ke hilir itu air itu hukumnya akan memburuk karena beban semakin bertambah. Tapi ironisnya di hilir, di bagian yang terkotor digunakan untuk bahan baku air minum. Orang Surabaya, orang Sidoarjo, orang Gresik, mereka lah orang-orang yang teraniaya karena mereka meminum air dari sumber air yang tercemar, yang dikotori, dikencingi, diberai oleh orang Malang, orang Mojokerto, Jombang, Batu, Blitar. Ya. Semua orang buang sampahnya, popoknya ke sungai, seperti kan popok. Jadi apa ya? Mungkin orang Surabaya harus berdoa karena doa orang-orang teraniaya kan sangat mujarab itu. Saya karena memang ini kejadiannya. Walaupun orang Surabaya juga punya villa di Batu, sudah ya, itu juga punya rumah di Malang. Ya ini tanggung jawab mereka juga sebenarnya ya harus apa yang mereka buang akan mereka minum gitu loh.
Jadi nggak ada tempat sampah depan rumah ya? Nggak ada, bersih ya. Langsung. Bersih, Bu. Nggak ada tempat sampah gitu? Nggak ada tempat sampah gitu? Gimana Bu? Monggo Bu. Betul apa gitu? Kenapa dimakan tempat sampah? Betul apa? Gimana monggo? Monggo betul apa Bang? Yang asli ngoten dibanding undi nggih. Asline ngeten lha opo? Nggih bener apa asline ngeten. Mungkin di apa? Kasih tempat sampah. Nggih ngoten nggih. Singen wonten terus tiang niku sedo. Tapi nggih sak mangke koncone niku wangsul teng Pasuruan. Terus mboten wonten. Kok jadi Kan monggo Bu. Kan monggo Bu. Kalau TV kok? Boten, asli nggih. Niki lak musola nggih. Nggih. Oh gitu kan. Musola. Loh, tolong le, Dad. Nggih, mboten wonten. Telepon apa lagi? Ya dibuat terong. Kalau resep itu. Iya. Nggih. Kalau niki lak jan. Kalau mau bisa sampean. Lah nggih niku. Tapi sakjane nggih, sakjane kepengin sampean nggih. Enak tempat Nggih. sampah ngoten nggih. Dengan wonten. Lah sak mangke badhe mbuang lak yang manten mboten angsal. Mangke dalu jam 12 wonten teng mriku. Oh, Sebelah jembatan nggih. Tapi lek pun dalu lak nggih sajane mboten ajre cuman lak sakniki sedinten sampahe malih numpuk nggih lek mboten sampahe enten basahe. Lek enten basahe lak bau. Sajane koyo enten sing ngangkut ngoten nggih. Nggih. Sajane ngoten wonten. Masih ya bayar iuran atau apa nggih lek wonten? Nggih. Mboten napa-napa. Pinten sanggupe jenengan biasa ya? Anune, Nggih, kinten-kinten lek singen 1000. per Nggih. hari. Nggih lek singen kula tapi mboten nate bulanan pokoknya kula nggak ada kula sukani. Nika nggih wonten Pak ngriki, tuwek pun sampun sepuh. Mendhet biasae. Nah, ini ada lagi yang mau buang sampah. Iya, lah memang nggak ada pasukan kuning itu ya. Dulu memang ada. Kesana ngono apa terus? Gak apa-apa, hoi. Telepon kok aku masuk TV Bapak, tak seneni Bapak maksudnya. Banyak sampah. Dan ini baru satu lokasi. Iya, sepanjang sungai ini yang di Malang kan padat banget tuh rumah-rumahnya. Kita lihat aja nih sampai tumpuk-tumpuk kan rumahnya. Semuanya nggak terlayani pengangkutan sampah dari pemerintah. Jadinya mereka ya yang dia tahu cara buang sampah itu ya ke sungai gitu. Ini kan menunjukkan bagaimana orang melihat sungai itu bukan sebagai sumber kehidupan tapi sebagai tempat sampah. Padahal sungainya bagus loh. Kan cantik sungainya, ada jeram-jeramnya.
santai gitu, lihat pemandangan sungai kalau bersih, tertata rapi gitu kan seneng ya. Airnya juga bisa sampai ke hilir bisa tetap bersih, nggak membawa sampah. Kalau dari sini tuh sampahnya akan ngumpul di Bendungan Sengguru. Nah, besok kita mungkin akan Lihat sana ya. ya lihat bagaimana tumpukan sampah yang dari rumah-rumah ini bermuara ke Sengguru. Dan ini semua orang di Jawa Timur juga tahu bahwa ini yang digunakan untuk air PDAM ya sebenarnya. Ya, tahu. Instansi pemerintah kan ngecek ya, ini ada DLH Kabupaten Malang, DLH Kota Malang ya mungkin di sini. Terus ada PJT, BBWS Berantas, DLH Provinsi Jawa Timur. Mereka pasti sudah tahu kondisi di sini itu seperti ini gitu. Tapi ya memang karena sampah itu bukan prioritas. Jadi meskipun sudah tahu seperti ini ya sudah tetap aja berlanjut, kebiasaan buruk seperti ini tetap berlanjut. Masyarakat terkesan dibiarkan gitu ya oleh pemerintah. Tidak disediakan sarana, tadi kita tanya tidak ada penyuluhan, tidak ada edukasi. Bahkan yang anak-anak pun juga mungkin malah dibiasakan ya sama orang tuanya malah disuruh buang sampah ke sungai. Jadi tertanam di pikiran mereka ya kalau buang sampah itu harus ke sungai gitu. Dan ini baru satu kota. Baru satu kota, baru Malang, belum yang di Surabaya, yang di Gresik, ya. Jawa Tengah, Jawa Barat, Jombang, apalagi Bali. yang 3 sungai lain ya di Jawa itu terutama yang penduduknya sangat-sangat padat. Muhammad Ali, kelahiran tahun 1991. Kini usianya 30 tahun dan sejak kecil telah membuang sampah di sungai yang sama. Mulai cilik sampean yo. Mulai cilik wis dibuat kali yo. Buat kali. Di kini kan jarang Mas di daerah mulai ke itu Pak Lor cuma di kini ini jarang wong ono kasare ono pasukan kuninge redek ono jarang. Kayak di daerah kayak di Kota Lama iki ono tukang anune lho pasukan kuninge lho sing tukang ngangkut ono. Iki kan gak ono. Tapi nek menurut sampean wis apa? Wis wayahe apa? Nglereni ngono ya. Yo harusnya iso yo, desa yo. Terus apa? Saran sampean nang pemerintah apa? Iki disediakno apa ta? Ya Pakno ta? Ya Pak. Iku aku gak iso. Nah, tapi kan sampean kan bendino gua sampah nang kali, mesti sampean toko sampean dhewe ya apa? Toko sampean dhewe memulai untuk enggak gua sampah. Ya anu iyalah padha ono tempate. Kuduan tempat sampah Iya. disediakan pemerintah harus menyediakan tempat sampah. Iya. Tapi gak numpuk-numpuk ngono. Iya. Lho kan di sekolahan biyen ono pelajaran jangan buang sampah di sungai, sampean bantah. Iya, ora. Tadi bantah masih enggak bisa tuh di sungai. Ndek ngono ku lho Bu dibuat. Tapi menurut sampean gua sama nang kali gak apa Mas. Kayak menurutku yo ora Mas. Gak oleh. Iya. Ngapa Mas? Ya maksudnya kan cek gak malah kan kerusuh-rusuh ngene parang malah. Lah sampe kok gua sampai nang kali terus. Ya gak ono kene maksudnya. Kok kan gone ini kan gone gelem ya. Gen sampah kan ono, nek ada sampah ono tapi buake iku lho kan nang kene malah. Kan anadofatu minal iman. Nah, bener. Iya Mas. Masuk. Kira-kira ngono iki gua sampah kan dicatat malaikat Mas Kak ya. Ya apa ya Mas ya. Kamu tuh kadang ya. Kira-kira paling Mas. Paling yo. Hah? Berusuh paling yo. Iya. Paling dicatat malaikat. Berhubung terpaksa kan nang kene ya kuat nang kene. Tapi ditulis sampean. Ya pancet. Tapi sampai paling ngene gak mau malaikat tunggale kata iki mboten ngono.
Merenungkan bagaimana peradaban manusia memproduksi sedemikian banyak sampah, membuat kami tak banyak berbicara di dalam mobil. Terutama karena menyadari bahwa semua konsumsi ini akan berakhir di sungai. Kami pun melanjutkan perjalanan untuk mencari tahu di mana berakhirnya semua sampah yang dibuang warga tepi sungai di Kota Malang. Dan merek apa saja yang sebenarnya paling banyak dibeli dan pada akhirnya paling banyak menghasilkan sampah. Jadi juaranya? Juaranya adalah Wings. Wings kita punya sekitar 60%, kemudian Unilever 20%, kemudian Siantar Top 10%, Indofood 10% ya.